Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di room Zoom ini untuk menyelesaikan proyek akhir mata kuliah di tempatnya masing-masing. Tugas proyek akhir ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah basis data, yaitu Ibu Meda. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Hakim Dermawan selaku moderator akan membuka sesi penjelasan materi dan simulasi proyek pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu dari program studi teknik komputer kelas A akan menjelaskan sekaligus mensimulasikan sebuah program untuk merancang sebuah e-commerce menggunakan bahasa pemrograman React Native. Kemudian di sini ada susunan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ibnu Rasya Ramadan, Muhammad Ihsan Fadil, Muhammad Hafiz Rizky Andika Putra, Muhammad Dalvi Noval, Ahdian Mirza Azri, Ilham Gunawan, Muhammad Hakim Dermawan, Alam Trifadil, M. Agustian Ilka, dan Fahri Putra Riyadi. Selanjutnya ada penjelasan untuk React Native yang akan dijelaskan oleh saudara Alam Trifadil. Kepadanya dipersilakan. Makasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian React Native. React Native adalah framework mobile aplikasi development yang memungkinkan pengembangan aplikasi secara multi-platform, yaitu Android dan iOS, atau sederhananya merupakan framework yang memungkinkan developer membuat aplikasi untuk berbagai platform dengan menggunakan basis kode yang sama. React Native merupakan framework yang ditulis dengan campuran bahasa JavaScript dan JXL, sebuah kode markup khusus yang menyerupai XML. Framework ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan kedua runner sekaligus, yaitu threads yang berbasis JavaScript dan threads dari native aplikasi. Lanjut. E-commerce dapat diartikan transaksi jual beli secara elektronik melalui internet atau media yang bersifat online. E-commerce dapat juga diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan teknologi elektronik yang menghubungkan antar perusahaan, konsumen, dan juga masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Baik, terima kasih Saudara Alam. Selanjutnya yaitu sejarah Kang Triji. Kang Triji merupakan produsen olahan berbagai produk camilan yang lezat serta bergizi. Selain memproduksi sendiri produk camilan yang dijual, Kang Triji juga memasarkan olahan produknya sendiri melalui sosial media Instagram, yaitu dengan nama @kangtriji+. Seperti terlihat pada gambar di samping. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu owner atau pemilik dari produk ini, yaitu Ibu Rina. Kemudian untuk info produk lainnya bisa dilihat di WhatsApp dan Instagram yang terdapat di bawah. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara saya Ihsan Fadil. Terima kasih Muhammad Hafiz. Selanjutnya di sini ada tampilan menu produk yang dijual. Yang pertama yaitu ada putu Belanda dengan harga Rp2.000 per piece. Lalu yang kedua ada almond crispy dengan harga Rp40.000 per piece. Lalu yang ketiga ada ayam bakar dengan harga Rp30.000 per piece. Dan yang terakhir ada kriwil dengan harga Rp20.000 per piece. Selanjutnya di sini ada entity relationship diagram. Di sini kita memiliki 5 entity, yaitu user akun, riwayat, keranjang, produk, dan penjual. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di gambar yang sudah tersedia. Selanjutnya, saya serahkan kepada saudara Muhammad Agus Rian Ilka. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ihsan. Baiklah, selanjutnya pada desain logik dan normalisasi. Di sini terdapat 5 tabel, bahwasanya pertama yaitu tabel penjual, yang kedua yaitu tabel produk, yang ketiga yaitu tabel keranjang, yang keempat yaitu tabel riwayat, dan yang kelima yaitu tabel user akun.
Kalau untuk detailnya dapat dilihat pada gambar di sini. Oke, next. Baiklah, selanjutnya yaitu pada tampilan yang pertama yaitu di sini merupakan tabel penjual yang dimana memiliki atribut ID penjual, nama penjual, email, dan password. Dan yang kedua yaitu tabel produk yang dimana memiliki atribut ID produk, nama produk, rating, berat, dan kadar luarsanya. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada Igun. Kepada Igun, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Agus dan Eka. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini terdapat tabel user account. Nah, di dalam tabel user account itu ada ID user, nama user, nomor HP user, email, dan password user. Nah, yang keempat tabel riwayat, dan di dalam tabel riwayat ini terdapat ID produk, ID transaksi, ID user, nama produk, jumlah produk, total harga, dan waktu pembelian. Dan yang kelima, yang terakhir, di sini adalah tabel keranjang. Di dalam tabel keranjang terdapat ID produk, nama produk, jumlah produk, harga produk, dan waktu pembelian. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada saudara Ahdian Mirza. Oke, terima kasih kepada saudara Ilham. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa layout yang terdapat pada aplikasi yang kita buat. Jadi yang pertama ini ada layout dari beranda yang aplikasi yang kita buat. Jadi di sini terdapat logo dari klien, kemudian terdapat nama dari kliennya yaitu Kang Triji, kemudian terdapat menu yang disediakan oleh klien, dan kemudian ada top seller yang dimana produk yang biasanya dibeli. Oke, next. Oke, kemudian terdapat tampilan awal atau splash screen yang dimana tampilan ini akan muncul pada saat loading aplikasi awal-awal dibuka. Kemudian terdapat tampilan dari layout sign in, yaitu dimana user di sini bisa memasukkan email dan password sehingga bisa mengakses aplikasi yang kita buat. Oke, next. Oke, kemudian terdapat tampilan layout sign up. Di sini user bisa melengkapi data-data yang telah kami sediakan untuk membuat akun yang dimana terdapat nama, nomor HP, email, dan password. Kemudian terdapat tampilan lupa password. Nah, di sini jika user ingin merubah password, nah di sini user bisa merubah passwordnya tuh di menu ini. Oke, next. Oke, kemudian terdapat layout tampilan ubah password. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Kemudian ditampilkan juga tampilan sign up atau register yang dimana user nantinya bisa membuat akun di sini sehingga bisa membuka aplikasi yang telah kita buat. Oke, next. Oke, jadi di sini terdapat tampilan sukses setelah sign up. Jadi setelah user selesai melakukan registrasi akun, maka terdapat tampilan sukses sign up. Pendaftaran sukses, silakan coba login. Kemudian jika user salah memasukkan nama email atau password yang telah register sebelumnya, maka akan terdapat tampilan gagal untuk masuk. Oke, next. Nah, di sini jika user sudah berhasil masuk pada tampilan sign in, kemudian akan ditampilkan tampilan layout dari home atau beranda dari aplikasi yang kita buat. Kemudian di samping itu terdapat tampilan dashboard yang dimana di sini menampilkan informasi yaitu home, keranjang, user profile, kemudian ada logout. Oke, next. Oke, di sini terdapat tampilan dari user profile. Nah, di sini ditampilkan ada info dari profile dari user
ada nama lengkapnya, ada nomor HP, kemudian ada email user. Nah, di sini user bisa merubah password dengan memencet tombol ubah password, kemudian bisa menghapus akunnya dengan memencet tombol hapus akun. Oke, next. Nah, di sini jika user mengakses daftar menu yang telah kita buat sebelumnya, di sini ditampilkan detail produknya. Nah, contohnya di sini terdapat snack almond crispy dan snack putu Belanda. Di sini sudah terdapat informasi tentang rating, berat, kadaluarsa, dan kemudian terdapat informasi tentang bahan-bahan apa saja yang dibuat untuk membuat snack tersebut. Kemudian di sini user bisa menambahkan pesanan dengan memencet tombol pesan. Oke, next. Kemudian sama di sini terdapat tambahan menu juga, yaitu snack pre-will dan ayam bakar. Oke, next. Oke, di sini terdapat tampilan dashboard. Nah, pada tampilan dashboard ini terdapat menu keranjang, yang dimana menu keranjang ini nanti, nah seperti terdapat pada sisi kanan ini, tampilan pada keranjang, yang dimana tampilan keranjang ini yang nantinya yang tadinya user sudah menambahkan pesanan, pesanannya akan masuk pada layout keranjang ini. Kemudian user bisa membayar dengan memencet tombol bayar yang ada di bawah. Oke, next. Oke, di sini terdapat layout detail pada produknya. Nah, kemudian jika produk yang ditambahkan oleh user tadinya berhasil diproses, maka akan muncul seperti tampilan keranjang yang ada di sebelah kanan ini. Oke, next. Nah, di tampilan keranjang ini user juga bisa menghapus jika user tidak menginginkan produk tersebut. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibnu untuk mensimulasikan aplikasi Kang 3G ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya izin untuk melakukan simulasi. Nama saya Bin Ramadan. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana aplikasi dapat berjalan. Biar juga nanti saya akan melihatkan bagaimana database dari aplikasi yang kita buat berjalan. Oke, di sini saya akan mensimulasikan terlebih dahulu bagaimana aplikasi dari kelompok kami berjalan. Di sini sudah melakukan mirroring daripada HP menggunakan screen copy. Nah, di sini kita langsung saja mengklik recent dari open dari Awesome Project. Nah, ini merupakan splash screen dari aplikasi kami yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Adian. Sedang melakukan download terlebih dahulu. Kita tunggu. Ini merupakan tampilan awal dari menu login. Karena kita sebelumnya belum memiliki akun, maka langkah berikutnya kita membuat akun pada menu sign up. Oke, kita masukkan nama, nomor HP, email, dan juga password, terserah apa yang akan kita isi. Di sini kita membuat saja tes 12 dengan nomor HP acak saja, ini berupa integer. Kemudian email tes12@gmail.com dengan password ASD. Oke, register. Nah, pendaftaran sukses, silahkan coba login. Oke, sebelumnya saya akan mencoba terlebih dahulu bagaimana jika kita melakukan login tanpa menggunakan user yang kita buat atau tidak berada pada database. Oke, kita mengasal, continue. Nah, ketika kita login, itu akan terjadi kesalahan. Di mana kesalahannya adalah username atau password yang ada masukkan salah atau tidak berada pada database. Untuk itu kita masuk saja dengan user yang sudah kita buat tadi, yaitu tes123@gmail.com dengan kata sandi ASD. Continue. Nah, ini merupakan tampilan awal daripada aplikasi yang kelompok kami buat. Di sini terdapat beberapa menu yang ditampilkan. Yang pertama ada search, kemudian top seller, kemudian menu. Kemudian kita juga membuat dashboard, navigation, drawer yang berada pada sebelah kanan. Di sini terdapat home, kemudian keranjang, isi profile, kemudian lookout. Sebelumnya saya akan melihatkan terlebih dahulu apa saja menu yang kelompok kami buat atau
kita mendiskusikan. Yang pertama ada putu Belanda. Ketika klik, ini akan muncul snack putu Belanda. Oke, di sini ada ratings, kemudian berat. Nah, di sini juga terdapat informasi dari kadaluarsa. Ini berdasarkan waktu dan juga tanggal dan juga tahun. Oke, karena ini kelompok kami berdiskusi bahwa putu Belanda ini akan berakhir dalam 2 bulan, maka di sini akan berakhirnya pada bulan Februari. Oke, kemudian ada kriwil. Ini merupakan snack berupa seperti popcorn yang dalamnya terdapat bahan-bahan seperti telur, gandum, dan juga susu. Oke, kemudian ada almond crispy. Dan yang terakhir ada ayam bakar. Nah, ini merupakan salah satu bentuk makanan yang kelompok kami masukkan ke dalamnya. Kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan navigasi drawer yang berada pada sebelah kanan. Yang pertama kita coba adalah keranjang. Oke, di sini keranjang sudah terlihat. Ketika kita masuk keranjang dan keranjang itu tidak terdapat produk apa-apa, maka keranjang ini akan bernilai kosong. Namun ketika kita menambahkan, misalkan kita tambahkan kriwil, nah ini merupakan salah satu bentuk daripada treat dan juga update ya. Kita bisa lihat pada menu keranjang ini sudah terdapat sebuah makanan yang ditambahkan. Untuk itu kita juga bisa menghapusnya atau delete dengan cara mengklik icon seperti tong sampah yang berada sebelah kanan ini. Oke, nah itu merupakan contoh dari delete. Kemudian di sini untuk user profile, ini merupakan salah satu contoh daripada penggunaan reading atau read. Nah, di sini ketika kita masuk ke user profile akan muncul beberapa informasi mengenai akun yang kita loginkan. Tadi seperti yang sudah kita simulkan sebelumnya, pada menu sign up kita masukkan nama lengkap tes12, kemudian nomor HP seperti berikut, dan dengan email tes12@gmail.com. Oke, di user profile ini juga terdapat sebuah menu khusus untuk melakukan pengubahan password yang berada pada ubah password yang berwarna jingga seperti ini. Kita bisa mengkliknya. Tadi password kita adalah ASD. Sekarang kita akan mengubahnya menjadi 123. Kemudian masukkan ulang untuk melakukan konfirmasi, kemudian continue. Nah, berhasil merubah password. Kemudian kita akan melakukan logout dengan menggunakan navigation drawer yang sebelah kanan ini. Nah, ketika di logout, maka kita akan keluar daripada menu home. Nah, di sini kita coba ya. Password yang sebelumnya itu ASD, kita coba. Nah, ini tidak bisa. Kemudian kita masukkan password yang baru yang tadi sudah ada, yaitu 123. Nah, ini akan masuk kepada aplikasi yang kita buat. Nah, tadi merupakan beberapa contoh CRUD yang kami buat, yaitu ada pembuatan user itu yang merupakan create, kemudian ada update yaitu pengubahan password, kita implementasikan kepada pengubahan password, kemudian read yang berada pada menu user file, dan juga update seperti yang kita sebut sebelumnya yaitu pada ubah password, dan juga delete seperti yang ada pada menu keranjang. Di sana kita bisa melakukan create dan juga delete. Oke, mungkin seperti itu saja untuk aplikasinya. Kita akan melihatnya kepada database yang sudah kita buat dan kita integrasikan kepada aplikasi ini. Oke, di sini saya menggunakan Laravel sebagai database yang bisa di-online-kan. Di sini saya menggunakan domain dari server kakak saya yaitu Nanda Abi untuk melakukan update pada Laravel yang saya buat. Nah, di sini ada beberapa tabel yang tadinya sudah kita rancang terlebih dahulu di MySQL yang seperti sudah disampaikan oleh beberapa teman saya. Di sini ada yang pertama adalah menu penjual. Nah, di sini karena saya membuatnya tapi menggunakan dengan nama admin ya, admin dan administrator. Kemudian di sini dia dapat melakukan berbagai aksi yang mungkin nantinya dapat dilakukan pada aplikasi backend-nya, bukan aplikasi profile yang seperti kita buat saat ini. Oke, kemudian terdapat menu user yang dimana menu user ini dapat memuat informasi-informasi yang sudah kita masukkan sebelumnya pada menu sign up, kemudian menu perubah password. Nah, nantinya dari mereka data-datanya akan dimasukkan ke menu user ini. Kemudian yang terakhir ada menu produk. Kita juga tadi membuat keempat buah produk ya. Yang pertama ada ayam bakar, almond crispy, kriwil, dan juga putu Belanda. Nantinya data-data dari
produk-produk ini akan dimasukkan kepada database ini. Di sini terdapat nama, harga, kemudian dibuatnya kapan, kemudian ada gambar juga untuk melengkapi beberapa bagian dan juga layout di aplikasi. Nah, kemudian untuk chart di sini yaitu menu keranjang ya. Di sini ada beberapa keranjang yang masih ditambahkan seperti pada aplikasi. Kita bisa menghapusnya lewat sini atau lewat aplikasi seperti yang kita contohkan sebelumnya. Nah, kemudian untuk database di sini kita lihat ada beberapa database. Yang pertama ada cars, tentu saja, kemudian valid job. Nah, ini untuk membuat ketika ada beberapa aplikasi atau melakukan CORD yang gagal, nah ini akan muncul. Kemudian ada jumlah produk, kemudian menu, ini menu yang tadi sudah ada, permission, produk, roles, transaction, user, dan juga user. Kita juga bisa melihatnya pada menu bread. Di sini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang bisa ditambahkan agar antar database dengan aplikasi dapat berjalan. Seperti di menu cards ini. Nah, di sini terdapat beberapa variable ya yang bisa dimasukkan, yaitu ID, product ID, user ID, created, update, dan juga delete dan sebagainya. Nah, di sini kita tidak menambahkan semua daripada rancangan database yang kita buat, seperti yang mungkin tadi saya sudah dijelaskan, yaitu ada riwayat transaksi dan juga yang lainnya ya, yang mungkin saya tadi agak lupa karena memang keterbatasan waktu juga keterbatasan kemampuan kami mungkin ya dari mahasiswa ketika dalam mengerjakan proyek kali ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk simulasi dari proyek kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Hakim. Ya, terima kasih kepada Saudara Ibnu atas penjelasannya. Simulasi yang dijelaskan oleh Ibnu merupakan akhir dari rangkaian penjelasan dan simulasi kami. Oleh karena itu, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang disampaikan jelas dan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.